Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Pertama-tama puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di dalam pengajian dan kajian dengan pengajian Bapak Maulana Syekh melalui wasiat fatwa beliau, kemudian dengan tema fitnah. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran, yang telah membimbing umat ini kepada jalan kebenaran. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya sekaligus sebagai moderator akan menyampaikan bahwa tema kita pada sore hari ini adalah tentang fitnah. Dan ini akan dikaji, akan kita diskusikan melalui pengajian Bapak Maulana Syekh, baik dari wasiat beliau, kemudian fatwanya, dan sekaligus juga dari landasan baik itu Al-Quran dan hadis, sebetulnya seperti apa makna dari fitnah ini. Maka dari itu, untuk mengawali kajian kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya serahkan langsung kepada Al-Ustaz Jumat Riyadi Kiha SSLPD untuk memberikan bagaimana penjelasan bentuk dari makna dari fitnah ini. Kepadanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita melanjutkan diskusi kita, sharing kita tentang beberapa wasiat-wasiat Bapak Maulana Syekh, guru besar kita, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan beberapa fatwa-fatwa beliau, tindak tutur, pengajian-pengajian beliau yang telah beliau sampaikan. Sebagaimana dijelaskan tadi, topik diskusi kita pada kesempatan ini adalah tentang fitnah. Nah, tentang fitnah ini sudah disinyalir oleh guru besar kita, pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, di dalam wasiat beliau yang mengatakan, aduh sayang, gunung fitnah bertubi-tubi, di sana sini menjadi-jadi, fitnah kubro pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di haus nanti. Beliau juga mengatakan di dalam wasiat, aduh sayang, ide khawarij jangan dianut karena menyimpang dari yang patut. Selalu terjadi fitnah yang ribut dari mereka yang banyak kimut. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan
beliau memakai di sini kata ya, gunung. Ya, jadi digabungkan dengan fitnah menjadi gunung fitnah. Nah, gunung fitnah bertubi-tubi. Nah, kita memahami bahwa gunung itu sangat besar dan sangat tinggi. Nah, bahkan beliau di sini mengatakan bertubi-tubi. Di sana sini menjadi-jadi. Jadi sudah di mana-mana fitnah ini terjadi. Sudah berkali-kali. Ya. Sudah seringkali. Bahkan beliau mengatakan fitnah kubro pasti terjadi. Nah, beliau memahami keberlangsungan fitnah ini dari situasi-situasi di mana beliau saat itu, terutama sekali tatkala memperjuangkan, menyebarkan agama Islam di Lombok khususnya, di NTB dan di Indonesia. Nah, kemudian juga tatkala beliau berusaha untuk bagaimana adat istiadat, budaya masyarakat supaya menjadi budaya yang islami, supaya menjadi masyarakat yang mana tempat itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, beliau menghadapi berbagai macam fitnah. Nah, kalau kita lihat perjuangan beliau dari awal sampai beliau meninggal dunia yang tidak pernah berhenti sampai beliau dibopong untuk mengaji, mengadakan pengajian baik di Musalla Al-Abror maupun di majelis-majelis taklim lainnya. Nah, jadi kita juga merasakan saat ini di mana di media terjadi perselisihan, pertentangan, perdebatan yang sangat sengit, bahkan demo, kerusuhan. Nah, apalagi tatkala musim politik. Jadi kita lihat baik itu partai Islam maupun tidak, di situ terjadi keributan-keributan bahkan sesama Islam. Nah, jadi inilah sumber-sumber fitnah seperti ini. Ya, kalau di dalam ajaran agama kita Islam, ya kita berkewajiban untuk menutup fitnah itu. Bahkan sebelum fitnah itu muncul, harus kita ikhtiarkan supaya tidak terjadi fitnah. Ya, pepatah Inggris mengatakan prevention is better than cure. Mencegah itu lebih baik daripada menyembuhkan. Gitu. Nah, ketika sudah terjadi fitnah itu kemana-mana, maka sulit. Maka ini akan menjadi fitnah kubro. Nah, kemudian beliau di dalam wasiat yang kedua tadi itu, jadi dulu kita pahami bahwa banyak ide, banyak paham di situ. Jadi di sini beliau menyebut ide khawarij, yaitu orang-orang yang keluar. Nah, beliau melarang untuk menganut ide khawarij ini. Ya, jangan dianut, kata beliau. Kenapa? Karena menyimpang dari hal yang sesuai dengan ajaran agama. Gitu. Nah, inilah ide-ide khawarij ini yang kemudian ya membuat fitnah kemana-mana. Gitu. Nah, ini terjadi saat ini. Gitu. Jadi saling menggunjing, saling hasad, saling iri, saling dengki dan sebagainya. Nah, bahwa terkadang terjadi banyak orang yang saling menyalahkan gitu. Kalau dia golongan dia itu tidak bagus, golongan dia itu kafir, golongan dia itu sudah murtad, sudah sesat gitu. Dan bahkan banyak pengakuan, ya, terutama perbedaan-perbedaan organisasi, golongan, keluarga, kelompok dan sebagainya. Sebenarnya ini semua di dalam ajaran agama Islam itu kita disuruh untuk bersatu padu, untuk kompak utuh dan tegak teguh sebagaimana Bapak Maulana Syekh. Nah, beliau mensinyali bahwa fitnah-fitnah yang membuat keributan itu selalu diikuti gitu. Dan bahkan
Kalau di sini beliau memakai kata banyak kimut gitu ya, komat kamit gitu. Udah di mana-mana saling menggunjing, saling membicarakan. Nah, ini di dalam wasiat. Dan di dalam fatwa pengajian Bapak Ustaz juga banyak dijelaskan. Nah, contohnya seperti apa yang alhamdulillah kami telah tulis. Beliau mengatakan, sekarang aku sudah banyak mendapatkan fitnah semasa hidupku, apalagi setelah aku tidak ada. Nah, ini terbukti. Jadi di masa Bapak saya masih hidup, dari awal perjuangan beliau sampai beliau meninggal dunia, beliau sudah mesti nyalir. Masih hidup saja beliau sudah mendapatkan fitnah, apalagi setelah beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan apalagi setelah aku tidak ada. Nah, harus kita pahami bahasa beliau ini. Artinya kita bagaimana supaya ini tidak terjadi gitu. Nah, begitu beliau meninggal dunia, ya kita harus tegak teguh memperjuangkan, mengamalkan, membaca, mengkaji, menalaah, dan mudah-mudahan bisa menjadi karakter dan personalitas kita untuk mengamalkan wasiat sehingga ya fitnah itu tidak ada. Dan fitnah ini disebabkan oleh banyak faktor, terutama perpecahan, perselisihan, perdebatan dan sebagainya. Nah, kemudian beliau mengatakan di Lombok dulu ketika datang dari Mekah banyak fitnah yang terjadi. Nah, begitu beliau pulang dari Madrasah Al-Salatiyah dari Mekah Al-Mukarramah, beliau mulai membangun madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Begitu juga dengan NBDI. Kemudian beliau pada tahun 1953 mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau banyak sekali mendapatkan fitnah. Nah, beliau juga mengatakan zaman sekarang ini adalah zaman fitnah kubro, di mana terdapat orang yang mengatakan NW ini adalah sumber fitnah, ya. Jadi NW ini beliau difitnah dulu bahwa NW kata orang yang benci terhadap NW ini sumber fitnah, ya. Nah, kita memaklumi bahwa dulu tatkala Bapak saya baru pulang dianggap Wahabi, dianggap membawa paham sesat. Nah, padahal tidak, ya. Nah, jadi banyak sekali fitnah-fitnah yang datang kepada beliau. Nah, kemudian beliau mengatakan 10-20 tahun mendatang dunia, ya, 10-20 tahun mendatang dunia ini akan semakin berat. Sekarang saja sudah nampak. Oleh sebab itu rajin-rajinlah mutalaah. Saat sekarang ini sudah mulai hujan fitnah, bukan gerimis lagi. Nah, ini putuan. Jadi kita harus banyak berdiskusi, baik itu kita diskusikan Al-Quran, Al-Hadis, kitab, ajaran-ajaran ulama, khususnya guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, berembe putuan. Sangat penting makin terbaca ulang niki diskusi, okay? Supaya kita lebih mengingat, jangan sampai kita kehilangan kompas. Jadi banyak di antara kita yang merasa saya yang paling top, saya paling pinter, saya paling sah, saya paling benar. Kalau dia itu bodoh, kalau dia itu semelan, sok tahu, ya. Kalau dia itu ya bahkan sudah keluar dari Islam, bahkan sudah tidak NW lagi. Nah, ini kan fitnah ini, Tuhan. Ini kan fitnah ini, saudara. Nah, tapi mari lebih kepada kita introspeksi diri. Nah, kalau misalnya kita mengatakan bahwa saya taat wasiat, wasiat yang mana dulu? Wasiat itu jumlahnya sekitar 1.700-an lebih barisnya. Nah, di dalam baris itu ada kadang 1-2 ajaran di situ. Lalu wasiat yang mana kira-kira? Lalu kita mengatakan diri kita itu paling mengamalkan wasiat sementara dia atau orang lain itu tidak mengamalkan wasiat. Oh, jangan. Ya, tapi mari kita lebih kepada saling mengajak untuk sama-sama mengamalkan wasiat renungan masa dan mengamalkan fatwa tindak tutur pengajian guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, jadi beliau sudah mengatakan bahwa fitnah ini besar sekali seperti hujan gitu.
bukan gerimis lagi. Ya namanya hujan ya kita kalau keluar itu ya basah kita. Nah kalau gerimis ya ada jalan kita tidak basah. Tapi kalau sudah hujan ya basah. Artinya saat ini kita mau kemanapun fitnah ini selalu ada. Mau kemanapun gitu. Nah oleh karena itu dari pengajian Bapak Maulana ini mari bagaimana supaya fitnah ini ya minimal bisa ya menjadi sedikit atau meminimalisir fitnah ini dengan banyak mengkaji Al-Quran, Al-Hadis, ajaran agama, fatwa-fatwa para ulama. Nah kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan kafir pada orang Islam yang tidak kafir, maka ucapannya itu akan kembali padanya. Nah ini bahaya ini. Misalnya sekarang ini saudara Pak Abdul Haris mengatakan bahwa Ustadz Mulis itu tidak NU, padahal yang Ustadz Mulis itu benar-benar NU. Jadi kembali sebenarnya dia Pak Haris yang na'udzubillah, Pak Haris yang bukan NU. Kafir kalau dia, padahal kalau misalnya yang kita katain kafir itu betul-betul Islam, mukmin dan sebagainya, maka kembali kepada kita. Nah ini bahayanya kita saling memfitnah. Salah satu bentuk contoh bahasa nih. Ya bahasa fitnah. Nah kemudian beliau mengatakan seandainya tidak ada fitnah mungkin tidak ada karanganku. Nah ini hikmahnya gitu. Jadi sebab fitnah-fitnah yang ada, ya terutama sekali saat beliau berjuang. Nah itulah sebabnya beliau mengarang. Sebabnya beliau menulis. Nah sehingga bagaimanalah fitnah itu selesai. Nah ini nanti kita coba diskusikan. Ya mungkin ada di antara kita nanti dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada saudara Kementerian Ijazah SPD SSNPD yang telah menyampaikan isi dari wasiat tentang fitnah, kemudian juga pengajian Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid tentang bagaimana kemudian sangat besar ya, pengaruh atau konsekuensi efek dari fitnah ini ketika sudah merajalela. Bahkan tadi kami kutip di wasiat itu sampai bertubi-tubi, sampai sudah menjadi bergunung-gunung, gunung fitnah. Jadi ibaratnya gunung fitnah ini sudah sangat besar sekali, makanya ini sangat berbahaya terutama untuk umat Islam. Kira-kira begitu ya. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya tentang bagaimana kemudian fitnah ini bisa saja misalkan apa sebetulnya yang menyebabkan timbulnya fitnah ini atau bagaimana gitu. Silakan kami berikan waktu bagi saudara-saudara yang ingin menanyakan tentang fitnah ini. Baik. Mungkin dari Ustadz Mulis. Untuk kita istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Untuk menyambut sholat asar kita sama-sama berjamaah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah karena ini sudah akan datang waktu asar, jadi kita sholat berjamaah dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Demikian dari kami, mudah-mudahan video singkat ini kemudian menjadi gambaran bagaimana bentuk sebetulnya fitnah yang sudah terjadi di kalangan umat, sampai dibahasakan tadi oleh Tuan Guru, oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, guru besar kita, pahlawan nasional kita, tentang